Mengantongi kekuatan Irak, Timnas Indonesia diklaim sudah siapkan strategi khusus. Timnas Indonesia diklaim sudah mengantongi kekuatan dan kelemahan Irak jelang berduel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Asisten pelatih Nova Arianto bahkan menyebut pihaknya sudah menyiapkan strategi khusus untuk menghadapi Irak. Pengetahuan yang dimiliki Timnas Indonesia didapat berkat pemantauan yang dilakukan pada laga Timnas Irak. Pelatih Sintayong diketahui mengutus tim analis video Timnas Indonesia, yakni Kim Jong Jin dan Ferry Patriati. Keduanya kedapatan berada di Amman International Stadium saat Irak menghadapi Yordania pada laga Jordan International Turnamen 2023, 17 Oktober 2023. Mengacu pada hal ini, pelatih Sintayong dan tim langsung membentuk strategi yang tepat untuk meredam Irak. Mantan pemain Timnas Belanda Delano Ladan disebut bersedia bela Timnas Indonesia. Mantan pemain Timnas Belanda Delano Ladan disebut bersedia bela Timnas Indonesia Azwan Sintayong. Hal tersebut diungkap oleh akun Instagram Football Indonesia yang kemudian direspon oleh Delano Ladan sendiri. Delano Ladan mencuat sebagai salah satu pemain keturunan yang berpotensi dinaturalisasi oleh Timnas Indonesia. Pemain berusia 22 tahun tersebut diketahui memiliki darah Indonesia dari kakeknya. Pada saat ini Delano Ladan bermain untuk klub kasta kedua Liga Belanda yaitu Top Os. Dia merupakan seorang penyerang tengah yang bisa bermain sebagai sayap kanan maupun kiri. Delano Ladan sebelumnya pernah membela Timnas Belanda, namun di level U18. Dia mencetak 3 gol dari 6 penampilan, namun karena mereka bermain untuk tim senior, maka Ladan bisa dinaturalisasi Timnas Indonesia. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Timnas Indonesia. Legenda sepak bola Jepang Keisuke Honda akui kualitas Timnas Indonesia. Ex-pemain AC Milan itu mengklaim Timnas Indonesia Azwan Sintayong sebagai tim Asia Tenggara yang berbahaya dengan materi pemain sangat lengkap. Keisuke Honda memberikan pernyataan tersebut bukan tanpa dasar, sebab ex-gelandang AC Milan itu sudah mengetahui kekuatan Timnas Indonesia karena telah merasakan atmosfer sepak bola Asia Tenggara ketika menangani Timnas Kamboja U22, U23, dan senior. Beckham Putra bertekad bahwa Persib melalui 10 laga unbeaten di BRI Liga 1. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengaku sudah sangat siap untuk menghadapi PSS Sleman pada pekan ke-17 BRI Liga 1 2023-2024. Sabtu 28 Oktober 2023 malam di Stadion GBLA Kota Bandung. Bahkan Beckham Putra Nugraha bertekad menutup putaran pertama dengan sebuah kemenangan sekaligus mempertahankan sebagai tim yang terkalahkan dalam 10 laga berturut-turut. Terlebih lagi, di akhir putaran pertama ini bermain di kandang sendiri yang pastinya kata Beckham ada motivasi lebih lantaran mendapat dukungan langsung dari para bobotoh. Diakui Beckham, ia dan rekan-rekannya di tim sedang memiliki rasa percaya diri sebab saat tandang ke markas Borneo FC Samarinda mendapatkan hasil yang cukup maksimal. Bojan Hodak galau pilih gelandang asing Persib untuk putaran kedua BRI Liga 1. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak masih belum bisa menentukan pilihan terkait gelandang asing yang akan dimainkan untuk menghadapi putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Seperti diketahui, Tirone Del Pino Ramos sudah kembali ke Persib Bandung. Setelah sebelumnya pulang ke Spanyol, Ramos harus kembali ke negaranya untuk menjalani pemulihan cedera yang cukup serius. Absennya Ramos akibat cedera membuat tim Maung Bandung terpaksa meminjam pemain dari Jordel Takzim, Levi Clement Madinda, hingga akhir putaran pertama BRI Liga 1 musim ini. Meski sudah kembali ke Persib lantaran masih terikat kontrak, Tirone Del Pino Ramos masih belum mendapat kesempatan dari Bojan Hodak untuk tampil. Yang pasti, sambung Bojan Hodak, atmosfer pasukannya saat ini sudah lebih baik dan mengalami peningkatan. Walau demikian, pelatih berpaspor Kroasia itu tidak memiliki pemain favorit di tubuh tim Pangeran Biru. Update resmi ranking FIFA, Timnas Indonesia naik 2 peringkat, Malaysia turun. Timnas Indonesia mengalami kenaikan peringkat dari 147 menuju 145. Hal itu terlihat dalam daftar peringkat terbaru yang dikeluarkan Federasi Sepak Bola Dunia FIFA, Kamis 26 Oktober 2023 petang waktu Indonesia Barat. 2 kemenangan dengan skor besar atas Brunei Darussalam pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia tampak berpengaruh besar pada peringkat Timnas Indonesia. Berbeda dengan Timnas Indonesia, Malaysia justru mengalami penurunan peringkat. Skuad Harimau Malaya sebelumnya berada di posisi 134, namun kini harus rela turun ke posisi 137. Saat ini, Malaysia memiliki total 1097,05 poin di ranking FIFA. Arif Aiman dan kawan-kawan memang banyak kehilangan poin dalam laga resmi terakhir mereka. Pada pertandingan terakhirnya, Malaysia harus kehilangan 4,22 poin, saat itu mereka dikalahkan Tajikistan dengan skor 0-2. Ramadan Sananta semakin termotivasi setelah raih penghargaan Best Young Player. Penyerang Timnas Indonesia Ramadan Sananta mendapatkan motivasi yang berlipat setelah didapuk PT Liga Indonesia Baru LIB sebagai Best Young Player BRI Liga 1 2023-2024 edisi September. Penghargaan pemain muda terbaik pada September itu sudah diterima Ramadan Sananta sebelum pertandingan pekan ke-16 antara Persita Tangerang melawan Persis Solo di Stadion Indomilk Arena Tangerang Minggu 22 Oktober 2023.
Ramadan Sananta menyampaikan ucapan terima kasihnya atas penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi atas penampilannya bersama Laskar Sam Bernyawa selama periode September 2023. Ramadan Sananta tercatat mencetak 1 gol dari 3 pertandingan, tepatnya ketika Persis Solo menang 2-0 atas PSIS Semarang pada laga pekan ke-12. Penyerang berusia 20 tahun itu pun menegaskan penghargaan ini dapat diraih berkat bantuan rekan setimnya. Dia juga semakin termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Yoyo Sukawi tak mau PSIS ngawur pada bursa transfer BRI Liga 1. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi memastikan bahwa pihaknya akan memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya di bursa transfer paruh musim BRI Liga 1 2023-2024. Yoyo Sukawi menjelaskan PSIS Semarang saat ini sudah terhitung solid di semua lini. Oleh sebab itu, Mahesa Jenar tak akan sembarangan dalam melepas maupun mendatangkan pemain yang tak sesuai dengan kebutuhan tim. Yang terbaru, Mahesa Jenar telah resmi melepas Wawan Febrianto menuju klub Liga 2. Langkah ini diambil bukan tanpa alasan, sebab PSIS ingin membantu pemain asal Pati itu untuk mendapatkan menit bermain. Selama ini Mahesa Jenar memang cukup ketat dalam melepas pemainnya, terutama yang masih terikat kontrak. Setidaknya ada 3 nama yang dipinjamkan dengan mekanisme loan fee menuju klub kasta kedua. Ketiga nama yang dimaksud yakni Rido Suhada, PSMS Medan, Rizky Dwi Pangestu FC Bekasi City, hingga Brandon Seweneman, Persipura Jayapura. Klub Liga 1 dan Liga 2 gaungkan IFL 2023. Indonesia Football A-League atau IFL membuat terobosan baru. Mereka akan menggelar Trilogy of Ivy League. Trilogy of Ivy League akan dibuka dengan turnamen antar klub Liga 1 dan Liga 2 bertajuk Indonesian eFootball Cup. IFL bakal memutar IFL Liga 1 dan IFL Liga 2. Dua turnamen tersebut akan digelar secara bersamaan. 10 klub Liga 1 akan main di Trilogy of IFL League, meliputi Borneo FC, Dewa United, Persita Tangerang, Persis Solo, Bayangkara FC, PSS Sleman, Arema FC, Madura United, Persik Kediri, dan Bali United. Sementara dari Liga 2 ada 9 klub. Mereka adalah FC Bekasi City, Kalteng Putra, Malut United, Nusantara United, Perseka Tegal, Persirang-Serang, Persijap Jepara, Persiraja Banda Aceh, dan Sulut United. Rencana Timnas Indonesia U17 gelar laga uji coba lawan Torpedo. Menjelang Piala Dunia U17 2023, Timnas Indonesia U17 rencananya akan menggelar laga uji coba lagi. Kandidat lawannya adalah klub Rusia, FC Torpedo Moskow. Karena sifatnya tertutup, tidak diungkapkan kapan dan di mana laga uji coba ini akan dilaksanakan. Yang jelas, uji coba ini dinilai penting untuk kembali mematangkan persiapan Timnas U17 menjelang Piala Dunia U17 2023 yang sudah semakin dekat. Timnas Indonesia U17 selaku tuan rumah Piala Dunia U17 2023 masuk grup A bersama Ekuador, Panama, dan Maroko. Ekuador akan menjadi lawan pertama tim asuhan Bima Sakti di Stadion Gelora Bung Tomo pada 10 November. Sementara itu, Direktur Teknik PSSI Indra Safri di kesempatan terpisah juga mengonfirmasi rencana uji coba Timnas U17. Adapun alasan pemilihan klub sebagai lawan uji coba karena PSSI tak mau Timnas U17 menghadapi negara peserta Piala Dunia U17 2023.